Film diawali dengan memperlihatkan dua orang mantan mafia di dalam penjara, yaitu Mandy dan Chewie, yang sedang membahas seputar dunia tinju. 37. Straight right press. Fucking bureaucrat ass. Never fought under the modern rules. No discussions. Scene pun berganti, yang mana kali ini memperlihatkan pertarungan tinju di sebuah lapas. Setiap peserta tinju mewakili lapas mereka masing-masing dari daerah yang berbeda. Kali ini film langsung menampilkan pertarungan pemeran utama, yaitu Monroe Hudson yang mewakili lapas Sweetwater melawan Vert Van Zandt, seorang tahanan mantan anggota neo-Nazi yang mewakili penjara negara bagian Loda. Dan tanpa basa-basi lagi, pertarungan pun langsung dimulai. Yeah! Belum setengah babak, Zandt mampu dibuat ambruk. Namun, dia dapat berdiri lagi dan pertarungan pun dilanjutkan. Dan dengan serangan bertubi-tubi, akhirnya Monroe pun mampu menang hanya dengan 1 ronde. Setelah pertandingan, sang komentator menyampaikan bahwa sebentar lagi penjara mereka, yaitu Sweetwater, akan kedatangan seorang tahanan baru yang merupakan juara tinju kelas berat dunia yang baru saja tersandung kasus pemerkodotan. Dialah George Chambers atau sering dijuluki Iceman. Dan benar saja, keesokan harinya Iceman pun datang dengan sebuah helikopter karena dia merupakan tahanan VIP. Di sini, Iceman sekamar dengan Mingo yang nantinya dia akan menjadi teman sekaligus tim suksesnya di dalam lapas. Got a name? Mingo. Don't need to make no new friends. Keep a distance. No sad stories on why they here. I got my own sad. Sesaat setelah mengutarakan kemauannya pada Mingo, tiba-tiba dua orang mantan mafia yaitu Mandy dan Chewie pun datang menghampiri Iceman. Di sini, Mandy menyampaikan bahwa Iceman adalah petarung yang hebat. Namun di penjara Sweetwater ini, mereka memiliki jawara tinju yang mampu mengalahkan Iceman. A champion. He's seen a lot of fights. And he can kick your ass. Iceman yang tak terima pun mencari tahu siapa orang itu, dan Chewie memberitahu bahwa orang itu adalah Monroe Hudson. Offense. Not trying to cause any trouble here. Monroe. Name's Monroe Hudson. Saat jam makan siang, Iceman mencari Monroe. Di sini, Iceman mencoba memprovokasi Monroe. You Monroe Hudson? Namun karena Monroe tetap tenang, akhirnya Iceman yang tak tahan malah melayangkan sebuah tamparan ke arah Monroe. Congratulate you. Keributan pun terjadi, namun petugas sipir segera memisahkannya. Iceman dibawa ke ruang kepala sipir dan dia diberi peringatan. Namun di sini Iceman meminta untuk dispesialkan di dalam lapas karena dia adalah seorang juara tinju dunia. Ya, intinya dia ingin menjadi orang yang paling ditakuti dan jadi penguasa napi di penjara Sweetwater. Clock news worldwide. There's gonna be some convict doing 5 to 10. Sementara itu, Monroe yang tidak bersalah malah mendapat hukuman. Dia dipindahkan ke ruang tunggal Blok D. Di siang hari, Iceman berbicara dengan Mingo dan bertanya mengapa dia di sini. Namun Mingo menjelaskan bahwa pertanyaan mengapa dia di sini adalah sebuah pertanyaan yang kasar yang melanggar kode etik sesama penghuni penjara. Namun emang dasar si Iceman ini bandel. Dia malah menanyakan hal itu pada sahabat Monroe yang bernama Redback. You keeping in shape, Mr. Iceman?
Dan ujung-ujungnya si Iceman malah menantang Redback untuk memukul dirinya. You wanna hit me? Punch people. When you're a kid or... Awalnya Redback tidak mau, namun karena Iceman terus merayu dan memaksanya, akhirnya Redback pun melayangkan pukulan seperti ini. Redback pun merasa senang dan bangga karena bisa memukul sang juara tinju dunia. Namun kebanggaan itu hilang ketika Iceman membalas pukulannya seperti ini. You're not mad, are you? Di sini, Iceman juga mengikrarkan bahwa hanya ada satu jawara champion di sini. Dia bukanlah napi pecundang seperti Monroe, melainkan juara dunia real kelas berat yaitu Iceman. What I said, ain't but one champ in here. Sementara itu, di dalam kurungan, Monroe dihampiri oleh petugas administrasi umum yaitu Darlene Early. Dia ingin membicarakan rencana pemindahan Monroe ke penjara Folsom. Namun Monroe hanya menanggapi semua pertanyaan Darlene sambil terus membuat sebuah karya seni dari tusuk gigi. Wow, santuy sekali si Mas Bro ini ya. Too old. Be the best. Mr. Hutchin. Di suatu siang, Mr. Marker, sang oporsir penjara senior, menghampiri Mingo untuk menanyakan tentang suatu rumor, yang mana ternyata baru saja Iceman memukuli salah satu tahanan yang bernama Willard, mantan gembong garam haram yang hanya ingin mencoba ngobrol dengan Iceman. Maybe you got way too much attitude, man. Sementara itu, di dalam tahanannya, Monroe masih terus menikmati kegiatan karya seni tusuk giginya sambil sesekali dia mengingat masa lalunya, yang mana ternyata dulunya dia adalah seorang petinju kelas berat juga yang berasal dari kota Oakland. Di tanggal 15 Januari, tepatnya selepas ba'da sholat maghrib, seorang gadis malam bernama Antona, tapi kalau pagi berubah jadi Anthony, tiba-tiba datang dan menghampiri Iceman dan menyampaikan bahwa dia adalah hadiah dari salah satu napi yang bernama Saladin yang ingin menjadi teman Iceman. You take it. You do not refuse. Guy, let me help you out. Namun bukannya menerima hadiah ini, tanpa basa-basi Iceman pun langsung pergi mencari Saladin. I'm looking for Saladin. Singkat cerita, akhirnya Iceman pun bertemu dengan Eddie Jones, jomblo ngenes yang tak lain adalah Saladin itu sendiri, yang merupakan pemimpin geng pembunuh El Fazis. We were at times discriminated against him. Di sini Saladin ingin mengajak Iceman bergabung dengan kelompoknya. Namun, Iceman yang merasa derajatnya jauh lebih tinggi daripada geng pembunuh El Fazis tanpa basa-basi langsung menampar dan menghajar Saladin serta kawan-kawannya. Dan ujung-ujungnya Iceman pun dipanggil ke para sipir yang kecewa pada Iceman karena baru 10 minggu masuk penjara, tapi dia sudah membuat 3 insiden dan menyebabkan 5 orang masuk rumah sakit. Everybody's testing you. Incidents already. One a near riot. Sementara itu di sisi lain, Monroe sudah menyelesaikan karya seni tusuk giginya menjadi sebuah bangunan kastil ala Jepang. Di sini, tak sengaja dia juga mengingat masa lalunya yang mendapati istrinya sedang berselingkuh dengan pria lain yang membuat dia khilaf mengajar selingkuhan istrinya itu hingga koit dan menyebabkan dirinya masuk penjara seumur hidup. Beat a man to death with your bare fists. Scene pun berganti. Di siang hari, sang mafia besar yaitu Mandy Rapston meminta Cui untuk mengatur pertandingan sang jawara kelas berat Iceman melawan petinju jawara legendaris penjara Sweetwater yaitu Monroe. Of the world. Are you gonna fix the fight? Oh shit. How the hell is the fight coming? Cui pun segera mengabarkan keinginan Mandy tersebut pada kolega mafia lainnya yang berada di luar penjara. Namun Mandy memiliki kendala di izin kepala sipir dan dia meminta para kolega untuk mengatasinya, baik dengan cara baik-baik maupun dengan cara kasar. You know the drill.
Oh, you heard him. Singkatnya, karena merasa hidupnya sangat terancam oleh mafia, akhirnya kepala sipir pun mengizinkannya dengan syarat pertarungan itu harus diadakan saat dia sedang liburan, tidak boleh direkam, juga disorot media, dan semua harus selesai berjalan normal ketika dia sudah kembali dari liburannya. Damned enterprise finished. Yes. Leaving no. Di sisi lain, Iceman sedang mengobrol dengan koleganya yang bernama Young Lewis. Dia mengatakan bahwa dia akan dibebaskan dengan mudah jika dia mau melawan Monroe Hudson. Who's the punk? Don't tell me, Monroe. Hal itu tentu saja membuat Young Lewis terkejut dan menerangkan pada Iceman bahwa Monroe sesungguhnya adalah petinju yang tak terkalahkan dari Oakland. Namun, Iceman menganggap itu sudah 10 tahun yang lalu dan kini juara dunianya adalah Iceman. 10 years. You too much, man. What? That's concern. Di sini, Lewis menasihati agar Iceman berhati-hati melawan Monroe. Namun Iceman yang salah paham malah merasa diremehkan dan akhirnya dia ngamuk. He was a real prospect, man. He's a full load. Di sisi lain, Monroe sedang bernegosiasi pembagian keuntungan dengan Mandy jika dia menang dalam laga ini. Karena dia harus menghidupi 3 anaknya dan saudaranya yang menganggur di luar sana. She got 3 kids, no job, no skills, no husband. I could send her the money. Hingga akhirnya mereka mendapatkan kesepakatan 60% untuk Mandy dan 40% untuk Monroe. Everything we win, you're gonna get 30%. That's it. Setelah berhasil mendapatkan kesepakatan dari Monroe, kini Mandy bernegosiasi dengan Iceman. Dan di sini Iceman ingin mendengar langsung tawaran dari Mandy yang akan membantunya keluar dari penjara jika dia mau melakoni laga ini. Wait, was the bare knuckle fights of the 19th century? Otherwise, no fight. Now, how you gonna pull it off? Dan karena kesepakatan dari kedua belah pihak sudah diterima, latihan perdana 47 hari menjelang pertandingan pun dimulai. Hingga di 24 hari sebelum pertandingan, saat sedang mandi malam, tiba-tiba Iceman pun datang menjumpai Monroe. Di sini, Iceman kembali mencoba memprovokasi Monroe dengan menegaskan bahwa dia adalah juara dunia. You're gonna get your chance. Oh, you believe that? You're dumb enough to fall for that twice, huh? Well, you got... Namun Monroe tidak terprovokasi. Malah, Iceman yang emosi mendengar jawaban Monroe dan Iceman pun memilih pergi. Di 16 hari sebelum pertarungan, saat jam makan siang, para napi yang sudah geram dengan Iceman tiba-tiba bersatu dan mencoba memprovokasi Iceman dengan mengetuk alat makan mereka ke arah meja makan. Dan tak hanya sampai di situ, bahkan para napi dengan kompak ingin ramai-ramai mengeroyok Iceman. Well, hey man, every dog in here wants... Namun untungnya, para petugas sipir segera sigap dan mengamankan Iceman dari amukan warga lapas. 9 hari sebelum pertarungan, Monroe dan Iceman terus meningkatkan intensitas latihan mereka masing-masing. 7 hari sebelum pertandingan, tiba-tiba kolega Cuy datang dan meminta Cuy beralih untuk berpihak pada Iceman karena mereka menganggap bahwa mereka akan rugi banyak jika bertaruh untuk Monroe. Namun Cuy tidak mau karena Cuy tahu meski dibayar mahal, Monroe tidak akan pernah mau mengalah. Ditambah lagi, Cuy mengatakan bahwa Mandy ingin pertarungan yang adil. Chewie, we've been told. You hired me to look after Mandy. I'm looking after... Always about the money. You guys are way off Mandy's radar on this. Mandy wants a straight fight to the finish, and that's it. 6 hari sebelum pertandingan, orang-orang yang pernah dihajar Iceman datang menghampiri Monroe dan ingin membantunya memenangkan pertandingan ini. Mereka berencana ingin meracuni Iceman sebelum pertandingan agar Monroe bisa lebih mudah mengalahkan Iceman. Crush him out And I got another guy in the comments. to give you the edge. Got it?
Namun dengan kerennya, Monroe menolak semua cara itu dan berkata bahwa dia memang bukan orang baik, tapi dia juga bukan seorang pengecut. But I ain't no chicken shit either. 12 April pukul 7.30 malam. Akhirnya malam pertandingan yang kita nanti-nantikan pun tiba. Sebelum pertandingan, Monroe dan Iceman mendapat terapi pijat dari manajer mereka masing-masing untuk merelaksasikan otot. Concentrate. We focus. We don't want the shithead to catch you cold. Sebelum akhirnya mereka pun memasuki arena pertandingan. Disaksikan oleh sekitar 700 tahanan dan beberapa mafia besar, ronde pertama pun dimulai. Monroe mendapatkan beberapa bogeman di ronde ini. Namun Monroe masih bisa bertahan dan beberapa kali memberikan pukulan. Saling pukul-memukul pun terjadi di sini. Hingga di ujung ronde pertama, pukulan bertubi-tubi Iceman akhirnya bisa membuat Monroe jatuh. Waktu istirahat 60 detik. Di sini, Iceman terus mendapat diskriminasi dari penonton, sementara Monroe masih bisa bangkit untuk melanjutkan pertandingan. Dan tanpa basa-basi lagi, ronde kedua pun dimulai. Di awal ronde kedua, terlihat Monroe lebih agresif dalam menyerang. Namun di ujung ronde kedua, lagi-lagi Iceman meluncurkan serangan bertubi-tubi yang membuat Monroe kembali jatuh. Waduh, gawat nih. Ayo penonton berdoa dulu supaya Monroe bisa menang. Iceman pun terus memprovokasi kemarahan penonton dengan berkata-kata kasar, sementara Monroe masih berusaha memulihkan keadaannya. Hingga akhirnya ronde ketiga pun dimulai. Di awal ronde ketiga, Iceman terlihat semakin percaya diri menyerang Monroe. Namun karena keasikan menyerang, tanpa disadari Monroe menemukan suatu celah yang membuatnya berhasil mendaratkan pukulan yang membuat Iceman terpental mundur ke belakang. Dan dengan serangan bertubi-tubi, akhirnya kini gantian Monroe berhasil membuat Iceman tersungkur. Iceman yang tak terima masih terus berusaha menyerang Monroe meskipun bel ronde berakhir sudah dibunyikan berkali-kali. Namun untungnya manajer Iceman berhasil menenangkannya sebelum dia didiskualifikasi. Mandy Rabson dan Chewie sangat senang melihat ini, sementara Iceman ngamuk-ngamuk di sudut ring. Hingga waktu istirahat pun berakhir dan pertandingan ronde keempat pun dimulai. Iceman yang sudah ngamuk kini menyerang Monroe dengan penuh emosi. Sementara Monroe yang sudah mengetahui celah permainan Iceman kini terlihat semakin tenang dan terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya serangan Monroe berhasil membuat Iceman tertatih-tatih kesakitan. Dan dengan serangan akhir bertubi-tubi dengan pukulan sekuat tenaga, akhirnya kembali Iceman berhasil dibuat tumbang.
Dan Monroe pun menang. Disinilah Mandy menjelaskan pada Cuy tentang sisi keindahan tinju. Ketika dua orang pria sedang bertarung, tapi hanya satu pria yang menang, karena dialah yang terbaik. This is a thing of beauty. The goddamn sport is about. 3 minggu setelah itu, Mandy Rabson pun meninggal. Dia sudah menepati janjinya memberi uang pada Monroe, dan Iceman pun sudah bebas bersyarat. 3 weeks after the big fight. He kept the Stripstein for another thing. His lawyer. Tidak ada yang tahu mengenai kekalahan Iceman dari Monroe di dalam penjara. Berita kekalahannya hanya menjadi sebuah isu belaka. Dan 11 bulan kemudian, Iceman menjalani laga untuk merebut kembali gelar juaranya melawan Briscoe. Dan dia pun berhasil merebut kembali sabuk juara dunia kelas beratnya dengan mengalahkan Briscoe. Pertandingan itu disaksikan oleh para napi di penjara Sweetwater. Dan mereka hanya menertawakan kemenangan dan gelar juara yang diberikan dunia pada Iceman. Monroe! He's the heavyweight champ of the whole world! Iceman won! Guess what, cat? Undisputed! Karena mereka tahu sang juara sejati sesungguhnya adalah jawara mereka, yaitu Monroe Hudson. Dialah sang undisputed. Tamat. Sungguh akhir yang sempurna. Wow, keren banget jalan ceritanya. Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya. Kasih tahu gua. Oke guys, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. Don't let up. Go at it. Stick it. Monroe has definitely turned this fight around. That was the toughest round in the